Oke, selamat sore teman-teman pemirsa semua. Welcome to podcast Tema Talks, podcast yang nggak bosen-bosennya menghidangkan topik yang lagi happening dan tentunya mengedukasi. Untuk tema podcast kali ini kita akan membahas seputar tema ini cara cerdas promosi bisnis lewat website. Nah, di era digital yang kian kompetitif ini, keberadaan website menjadi sangat krusial untuk mempromosikan bisnis. Namun, sekedar memiliki website aja udah belum cukup. Kita perlu menerapkan strategi promosi yang tepat agar website dapat dikenal banyak orang. Nah, berikut adalah beberapa tips andalan yang dapat dicoba untuk memikat pengunjung di situs website. Pada podcast kali ini akan ditemani oleh saya sendiri sebagai host, Katerina Elena Mulyadi, murid SMA Stella Maris kelas 11-1 dan juga Putri STEMA periode 2024. Kali ini saya ditemani dengan beberapa narasumber yang sudah familiar bagi saya sendiri. Tapi akan tetap saya perkenalkan. Hari ini kita ditemani oleh Pak Andri Trifrianto dan Bapak Yunus Aprianus. Nah, kepada Pak Frans aku mau nanya dulu, Bapak itu guru mapel apa ya? Oke, halo selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Franciscus Andri Trivianto, biasa dipanggil Pak Frans. Di SMA saya mengajar matematika. Wih, Bapak ngajar saya ya? Iya dong. Wih. Aku mau tanya ke Bapak dulu, sebenarnya sekolah STEMA kan udah kurikulum Merdeka nih, ada P5. Iya. Nah, sebenarnya P5 ini apa sih? Oke, P5 ini sebenarnya kan kepanjangan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya, di mana di situ program dari salah satu kurikulum Merdeka yang menerapkan tentang karakter, pendidikan karakter dari profil-profil si Pancasila itu sendiri gitu. Jadi di dalam karakter itu ada 6 elemen ya. Kalau 6 elemen yang kita sebutkan itu salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Terus mandiri, berpikir kritis, kreatif dan gotong royong maupun satu lagi adalah cinta tanah air. Jadi tujuan dari P5 ini sendiri apa menumbuhkan ya sikap-sikap karakter-karakter dari para siswa khususnya untuk 6 elemen tadi gitu. Nah, katanya itu kan P5 kan biasanya sekolah-sekolah ada project gitu ya. Iya. STEMA ada project P5 juga nggak? Ini nih bagus nih untuk P5 sendiri di SMA itu punya 3 tema ya. Salah Ya, satunya yang kita angkat adalah tema kewirausahaan. Nah, di sini tema kewirausahaan ini kita mengangkat judul berkreasi pembuatan kerupuk. Nah, ini mereka bagaimana kita tanamkan karakter-karakter berpikir kritis, kemudian kreatif, bisa bergotong royong dengan teman-temannya untuk membangun sebuah karakter itu sendiri. Dan juga selain itu ini contoh dari produk-produk dari anak-anak SMA nih yang dari tema kewirausahaan itu sendiri. Ini ada kerupuk-kerupuk yang mereka buat dari diskusinya dari mulai perencanaan, kemudian bagaimana mereka trial, gagal, mereka buat lagi dan sampai di barang-barang yang produk-produk yang mereka buat nih. Oh, jadi sesuai sama slogan STEMA ya, School of Entrepreneurs gitu ya. Jadi langsung dipraktekin aja gak teori doang. Oke. Dari kegiatan P5 bikin kerupuk ini, goalsnya kan untuk meningkatkan kewirausahaannya. Dan hasilnya itu adalah kerupuk dijual ya? Iya, betul. Oh, dijual. Ini dijual dan dipasarkan kemarin waktu Closing Entrepreneur Weeks. Jadi kita memasarkan produk-produk dari anak-anak SMA, hasil karya dari P5 melalui gelar karya P5 gitu. Oke. Nah, oh ya, aku juga mau reminder untuk teman-teman, bagi yang ingin bertanya seputar topik hari ini, langsung aja ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, garis miring nomor telepon, garis miring domisili, garis miring pertanyaan kalian. Nanti 3 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway di akhir acara. Jadi stay tune. Nah, aku mau nanya nih ke Pak Yunus, juga guru yang familiar bagi aku nih. Bagaimana awalnya sekolah mulai membantu siswa dalam promosiin karya mereka melalui website? Oke, jadi mungkin saya ceritakan sedikit background story-nya. Jadi Boleh. Website ini bentuk dari respon dan juga implementasi dari teknologi. Kita hidup di era teknologi, di
industri 4.0, 4.0 ya, di mana kita bisa melakukan digitalisasi bisnisnya dari era itu, di mana kita bisa bikin digitalisasi bisnis. Jadi dari tim SMA dalam arti memutuskan, oh perlu ternyata kita perlu membuat sebuah website untuk membantu nasarin produknya siswa, dan produk dari P5 dihasilin oleh siswa-siswa. Oh, jadi kerupuk ini juga dipromosinya itu lewat websitenya juga ya? Oh, jadi gak kalah zaman juga dengan majunya teknologi. Oke. Sama saya mau nanya, mengapa website ini jadi alat yang penting dalam promosi bisnis, terutama bagi siswa yang baru berjualan atau berkarya gitu? Oke, pasti namanya bisnis ya. Mungkin kalau Pak Frans dan juga Elena punya bisnis, pasti cari profit, ya nggak? Iya, Pasti. Cari profit. Tapi sebelum cari profit, kita pasti perlu cari konsumen. Ya, konsumen. Benar. Nah, website ini tujuannya adalah untuk menjangkau konsumen yang tidak terbatas sama geografis. Oh. Selama konsumen, dan kita pasti tahu ya bahwa Indonesia ini pasti punya mungkin hampir 95% punya yang namanya gadget, akses internet. Iya. Oh iya. Dengan mereka punya akses internet, otomatis mereka bisa menjangkau website kita. Nah, exposure dari produk-produk siswa tadi semakin gede. Nah, itulah kenapa ya website itu menjadi alat yang penting untuk promosi produk bisnis kita. Oh, jadi exposure dan lingkupnya itu market lebih gede Lebih gitu. gede, Lebih betul. gede, lebih luas. Nah, Pak Frans, kalau dibandingkan dengan media sosial, emangnya keunggulan dari website itu secara pemasaran itu apa aja ya? Iya, kalau dibandingkan dengan media sosial, pastinya website memiliki jangkauannya lebih luas dan cukup signifikan ya. Seperti contoh, kita bisa mengendalikan penuh nih di dalam website itu sendiri. Kayak produk-produk yang kita jual, di situ banyak berbagai dengan produk-produknya dan ada deskripsinya juga. Kemudian kalau kerupuk di sini ada komposisinya, kemudian ada foto-foto produknya, harganya, terus bisa dimilih di mana saja gitu. Jadi banyak sih fiturnya kalau media sosial mungkin hanya sekedar foto produk ataupun videonya gitu ya. Tetapi di sini bisa mencakup untuk semuanya. Jadi bisa kontennya lebih panjang lah. Oh, lebih detail. Lebih detail lagi Oh, daripada media sosial gitu. Ada gak sih kayak contoh nyata dari bisnis atau proyek yang perkembangannya itu lebih baik setelah mereka pasang website gitu, mereka bikin website? Ya, sebenarnya banyak ya kalau kita lihat di internet kita ya. Kalau kita ketik Google aja, kita mau cari apa, website udah ada di situ. Misalkan kalau kita lagi nyari brand apa namanya, motor nih atau brand apa, nah kita langsung terarahkan ke website tersebut gitu. Jadi bukan ke media sosialnya, tapi produk-produknya ada di website tersebut. Jadi kita bisa melihat, oh ternyata produknya banyak ya di situ gitu. Ternyata ada harganya juga, ada detailnya juga gitu. Tapi kalau ketika kita di media sosial kan kadang hanya 1-2 yang ditampilkan gitu kan, tidak secara keseluruhan. Oh. Gitu. Pak Yunus, aku juga mau nanya ini kayak apa aja sih yang harus kita perhatiin pas mau buat website buat promosiin bisnis atau karya kreatif kita? Oke, faktor penting yang perlu kita perhatikan ya, mungkin saya akan bahas 2 aja ya. Jadi keamanan Boleh. sama tampilan dari websitenya. Keamanan ini ngomongin gimana website kita itu bisa tahan dengan serangan cyber, dimana ya kita udah hidup di era teknologi, serangan cyber itu pasti ada, apalagi kita udah punya website. Nah, jangan sampai nih website yang udah kita bangun bagus-bagus, kontennya udah kita kita udah racik bagus coba ya, Betul, udah ditata diserang ya. sama hacker ataupun malware, nggak bisa diakses, sayang banget. Nah, makanya perlu keamanan. Dan yang kedua itu adalah tampilannya. Tampilan ngomongin tentang gimana paduan warna, font, teks, dan juga foto produknya. Ya, Kita kontennya ya Pak ya. betul kontennya. Kita harus usahakan bahwa konten itu dan ya tampilan website itu simple tapi tetap informatif. Jadi ya nggak belibet ya. Siapa sih yang mau ngunjungin website tapi isinya Banyak, belibet? iya betul. Elena mau ngunjungin website yang belibet? Enggak Ya, mau. nah, makanya itu. Nah, tadi tampilan yang simple itu berkaitan dengan user experience.
Nah, nanti ada katanya nih dengan SEO. Nah, nanti sepertinya kita akan bahas juga itu SEO. Oh, Ya, oke. Nah, itu 2 poin penting, keamanan dan user interface atau tampilan sebuah website. Oh, oke. Kayak gitu. Memangnya kayak cara bikin website biar kayak kelihatan menarik bagi klien-klien itu dan mudah dipakai juga itu gimana ya, Pak? Oke, kalau untuk bikin website yang menarik dan juga gampang dipakai, yang pastinya yang biasanya dilakukan itu pasti riset ya. Kita harus riset gimana konsep dari produk kita mau masarin apa sih? Misalnya kerupuk. Nah, kita harus riset warna paling dominan dari kerupuk tuh apa sih? Nah, kita harus cari paduan warna. Jadi nggak boleh asal, yang namanya perpaduan warna itu nggak boleh asal. Warna merah kita padukan dengan warna kuning yang mencolok, sama-sama mencolok. Kontras ya jadinya. Kontras. Oh. Mata akan capek. Nah, nanti pasti nggak nyaman. Nah, kuncinya pasti riset. Pokoknya kita melakukan apapun harus riset dulu. Ada plan-nya, ada rencananya. Gitu. Itu sih kalau dari saya. Kamu mau nambahin? Ya, terkait dengan itu juga tadi ya, saya menyoroti bahwa foto produk, kemudian detail isinya itu juga mempengaruhi bahwa gaya belinya itu gimana sih. Kalau kita udah melihat produk kita, bagus ya, ternyata kerupuk ini setelah dimasukkan ke dalam website, wah jadi bagus ya. Jadi karena udah kita desain sedemikian rupa supaya menarik untuk dipasarkan melalui website itu sendiri. Gitu. Untuk pemula, kayak contoh aku sendiri kan murid nih. Iya. Kita baru belajar coding tuh belum yang sejauh-jauh bikin website yang kayak tanda kutip profesional banget gitu. Nah, kalau untuk aku sama teman-teman mau bikin website itu, apakah ada saran gitu untuk kayak platform yang paling mudah digunakan buat website itu ada apa ya? Ya. Platform ya yang Iya, digunakan ya, karena di awal kan kita akan mengenalkan produk-produk kita dulu gitu kan. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu kan, kita pasti akan mengembangkan ide kreatif kita. Pengennya kita mau seperti apa nih? Apakah mau didesain banyak informasi di situ atau seperti apa? Atau kita hanya fokus ke produk itu sendiri? Kalau di sini fokusnya ke mana? Kerupuk ke bagian apa? Apakah kerupuk ke ikan saja atau ke yang lain? Jadi dari awal sudah ditentukan nih jangkauannya mau seperti apa gitu. Oke. Dari Pak Yunus bisa diceritakan lebih gak mengenai kayak pengalaman Bapak Ibu guru dalam membantu siswa bantu mempromosikan karya P5-nya melalui website? Oke, paling saya cerita background story-nya atau perjalanan dari development website-nya ini. Jadi memang tadi ya di awal sudah disampaikan juga bahwa memang website ini bentuk dari implementasi atau ide dari tim SMA Stella Maris. Nah, memang ada sedikit story yang cukup menjadi tantangan ketika nge-develop website ini. Jadi waktu itu tuh saya udah bikin websitenya itu di localhost. Jadi localhost itu websitenya belum bisa diakses oleh masyarakat umum ya. Jadi fans, Elena ataupun penonton itu belum bisa akses. Waktu itu Bapak pengen coba ekspor dia ke hosting. Jadi hosting itu ibaratnya rumah ya. Kita mau naruh website kita ke rumah itu. Perlu ekspor dulu nih. Ternyata kok ada kendala. Waktu itu ada kendala. Jadi nggak bisa diekspor. Jadi ada korup. Jadi ketika sudah ditaruh di hosting, kok ternyata tampilannya beda ketika diakses ke domain trial. Jadi domain trial itu untuk coba kita udah website kita udah taruh di hosting nih, kita coba mau tes tampilannya. Ternyata ngaco. Tampilannya kerupuknya di mana, batinnya di mana. Nah, itu ada acak-acakan ya posisinya ya. Betul. Karena di luar ekspektasi kita. Teknis-teknis kayak gitu bisa terjadi di lapangan. Dan akhirnya ya di sela-sela kesibukan ngajar, Bapak bikin ulang si websitenya dan ya puji Tuhannya bisa diekspor lancar dan bisa bisa live server, bisa diakses oleh masyarakat luas sekarang. Jadi sempat acak adul ya gitu ya formatnya gitu. Betul. Ada yang sedikit kendala teknis biasa terjadi di lapangan begitulah. Ya, mungkin nanti juga para pemirsa di rumah juga bisa melihat website kami ya. Nanti mungkin bisa ditampilkan. Jadi kurang lebih pembuatan dari tim SMA ya untuk pemasaran produk dari P5 itu sendiri bisa diakses melalui website itu sendiri. Jadi di situ kita menjualkan atau membantu anak-anak untuk promosikan dari hasil karya yang
ada di sini. Jadi produk-produk yang dibuat, nah itu bisa diakses melalui website tersebut. Jadi di situ ada tombol button di bawah ya untuk mungkin tanya-tanya atau pemesanan, ada tombol WhatsApp langsung terhubung oleh admin ya, admin kemudian nanti bisa menanyakan apakah produk tersebut masih atau dan lain sebagainya. Karena untuk menjaga konsisten dari website itu sendiri kan kita harus update ya, update isinya, update kontennya dan lain sebagainya. Itu sih. Tambahkan sedikit tadi. Iya, betul, Pak. Dan mungkin penonton yang belum tahu, jadi nama website kita adalah p5sma.stellamarissbsd.com ya. Jadi bisa dicari di Google dengan ngetik alamat itu, jadi nanti udah langsung bisa kelihatan websitenya. Betul. Oke. Tapi sebelum ada website P5 ini, sebelum pakai website ini, bagaimana sih cara siswa-siswi memasarkan produk mereka? Oke, sebenarnya siswa-siswi SMA Stella Maris ini udah kreatif ya. Jadi memang kami lihat dari tim SMA juga melihat bahwa mereka sudah mencoba menggunakan yang namanya platform sosmed. Ya, Tapi ya tadi yang Pak Frans sampaikan bahwa memang sosmed itu punya keterbatasannya. Deskripsi produknya yang nggak bisa banyak, informasinya juga terbatas. Betul. Nah, makanya ya sebenarnya udah kreatif, tapi memang SMA Stella Maris memutuskan, yuk kita bikin website nih untuk sebagai wadah untuk menampung produk-produknya semua siswa-siswi. Iya, karya anak ya. Karya anak, karena memang belum ya kita bisa bilang bahwa nggak semuanya aware, ngerti tentang yang namanya sosmed atau digital marketing. Jadi ya kita mencoba membuat wadah lah melalui website ini untuk ya kita rangkul semuanya siswa-siswi yang punya produk. Ya, menambahkan tadi jawaban dari Pak Yunus bahwa di SMA sendiri juga terintegrasi dengan mata pelajaran ya, khususnya di kelas 10 juga ada kewirausahaan, entrepreneur Cambridge, kemudian di kelas 11 juga ada business plan, di kelas 12 ada business project. Nah, di situ juga anak-anak juga diajarkan bagaimana manajemen tentang kewirausahaan itu sendiri, entrepreneur itu sendiri, mengelola dan lain sebagainya, termasuk pemasaran. Nah, banyak yang kita gunakan dari media sosial, kemudian dan lain sebagainya. Namun itu hanya terbatas kelompok-kelompok tertentu. Jadi untuk memfasilitasi semua kelompok itu, maka kita sediakan suatu wadah yang besar nih, yaitu website itu sendiri. Jadi salah satunya juga membantu untuk promosikan produk-produk yang mereka buat lebih luas lagi ya jangkauannya ya, lebih luas lagi gitu. Oke. Setelah ada websitenya ini, ada gak peningkatan jumlah pemesanan atau jangkauan pelanggannya, Pak Yunus? Oke, kalau dari jangkauan pelanggan pasti ya, karena memang dari website ini dia bisa menjangkau pelanggan konsumen itu dari berbagai lokasi selama dia punya akses internet untuk mengakses website kita tadi. Ya, ya itu tadi pasti ada jangkauan atau peningkatan jangkauan pelanggan. Jadi ya kita exposure-nya makin gede lah. Oke. Gitu, exposure dari produk-produk siswa yang kita udah coba pasarkan melalui website tadi. Kalau soal tantangan yang paling sering dihadapin kalau lagi mengelola website ini, apa aja untuk mengelola website promosi bisnis? Oke, kalau untuk tantangan mungkin ketika sudah bikin website, udah cantik, bagus, kontennya keren, biasanya yang sering terjadi itu adalah traffic-nya. Karena traffic itu ngomong tentang pengunjungnya ya. Jadi pengunjungnya bisa aja dikit, bisa jadi orang jadi loyo ketika mengelola website. Nah, itu bisa diatasi dengan yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Jadi bisa diakali dengan misalnya URL-nya, alamat dari website itu relevan dengan produk-produk kita. Salah satunya diterapkan SMA Stella Maris, itu nama URL-nya, alamatnya itu adalah p5sma.stellamarissbsd.com. Otomatis itu sudah menjadi ciri khas produknya SMA Stella Maris. Nggak akan nyasar ke sekolah lain, gitu. Nah, itu bisa menjadi bentuk upaya untuk ya tadi ngakalin atau encounter ya tantangan untuk mengelola website sebagai media promosi bisnis. Ya, menambahkan sedikit tadi, kalau secara teknisnya sudah disampaikan Pak Yunus. Tapi kalau untuk secara konsistenan ya, kadang kita membuka website tapi nggak konsisten dengan isinya, kontennya, kemudian nggak update segala macam. Nah, itu juga
menjadi tantangan tersendiri. Memang perlu banyak referensi, banyak latihan dan mau mencoba ya, Betul. mau mencoba, kemudian menggali lagi. Oh ternyata dari situ dievaluasi apakah jangkauannya sudah terlalu melebar atau seperti apa atau kurang melebar ya gitu. Nah itu menjadi evaluasi untuk si pembuat website itu sendiri. Contohnya di SMA nih yang baru saja launching untuk website. Nah nanti setelah ini kita evaluasi apakah website kita ini sudah mencakup sampai di seluruh Indonesia dulu atau seluruh provinsi dan lain sebagainya gitu kan. Nah itu jadi dari itu tadi baru kita nanti kembangkan dengan produk-produk yang akan kita buat selanjutnya. Oke. Apa aja skills dari yang siswa pelajari selain promosi setelah mereka menggunakan website untuk bantu promosiin bisnisnya gitu? Ya, kalau skill sih banyak ya yang bisa mereka kuasai, terlebih pada skill manajemen entrepreneurnya, pengelolaan keuangan dan lain sebagainya, kemudian kolaborasi, kreativitas, kemudian berpikir kritis, terus bagaimana mereka bisa bekerja sama dengan teman-temannya untuk membuat si produk itu sendiri. Jadi banyak nih yang dipelajari atau skill-skill yang ditumbuhkan nih dari hasil karya ini sendiri. Contohnya dari kemarin yang waktu kita membuat kerupuk ini ya, Ellen juga ikut ya, Iya, kerupuk ya. ikut. Nah, itu banyak nih yang kita dapatkan mulai dari perencanaannya. Oh ternyata yang direncanakan tidak sesuai dengan apa yang mau ditrialkan gitu kan. Benar. Kadang bumbunya kurang pas atau dan lain sebagainya, itu banyaknya eksplorasi. Jadi P5 sendiri ini selain menanamkan karakter ya di bidang akademis, jadi dia memfasilitasi itu sendiri. Jadi dia berpikir kritis nih, bagaimana ini kok kurang pas nih, bagian apa nih yang kurang pas gitu kan. Eksplorasi lagi, kemudian trial dan juga ketika trial nggak sesuai juga dengan yang diharapkan, kita ulang lagi. Maka di situ adanya karakter-karakter yang tumbuh dari anak-anak itu sendiri. Jadi mereka bisa mengembangkan skill mereka. Ditambah tadi saya bilang mata pelajaran pendukung ya di SMA sendiri supaya mereka bisa mengembangkan bakatnya. Oke, jadi tambahan dari saya, jadi memang benar di SMA itu diajarin skill-skill tambahan mata pelajaran yang tadi Pak Fran sudah sampaikan. Nah di IT di TIK-nya SMA Selamaris, Bapak juga ajarin yang namanya coding. Nah bagi yang pengen belajar coding di jenjang SMA bisa join SMA Selamaris PSD. Ya. Kita bakal ngulik coding. Oke, setuju. Buat Pak Frans, apa langkah pertama yang bisa dilakukan siswa kalau ingin mulai promosi bisnisnya via website? Ya, pastinya yang perlu disiapkan ya, dia fokus dulu mau produknya apa yang mau dibuat nih. Kemudian kalau kemarin anak-anak fokus mau membuat kerupuk ya. Benar. Dari situ mereka udah eksplorasi tadi yang saya sampaikan. Eksplorasi, ini kita mau buat kerupuk, bahan dasarnya apa? Bahan dasar ikan apa yang mau jadi bahan dasar gitu kan. Ada ikan tuna, bahkan kemarin ada yang salmon ya. Iya ada yang salmon. Dan lain sebagainya gitu. Dari situ mereka eksplorasi bagaimana ya cara mengolah ikan ini supaya menjadi kerupuk gitu kan. Tidak kurang bahannya atau seperti apa. Nah itu alangkah awalnya sih, fokus dulu ke produknya apa yang mau dibuat gitu. Kemudian yang berikutnya setelah produk itu udah terbuat rapi, nah sekarang kontennya apa yang perlu ditambahkan di situ. Apakah logonya, di sini logonya bagus-bagus ya. Logonya, kemudian kontennya, isinya apa? Komposisinya, terus mungkin ada tentang gizinya ya, nilai gizinya. Iya, nilai gizinya. Juga kemarin kita eksplorasi bagaimana menentukan nilai gizinya dengan yang kalian jual dari bahan dasar itu sendiri, kemudian ditambahkan dengan yang lain sebagainya, dia menambah nilai gizi di bagian mana. Dan juga yang perlu diterapkan harganya ya, ketika kita sudah membuat, harganya mau di berapa, maka di situ ada BEP-nya. Nah yang mereka pelajari di pelajaran pendukung wirausahaannya. Jadi dari situ, dari 3 itu dulu mereka kuasai dulu, baru kita akan naikkan ke dalam website untuk kita bisa kembangkan. Dan pastinya tadi konsisten, kemudian diupdate, kemudian isi-isinya itu yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi mungkin tadi yang ada di sini kemarin ada yang membuat dari ikan dori. Ikan dori
saya tanya ikan dori, apakah sudah ada yang pernah dibuat dari ikan dori? Ternyata baru ada kulitnya. Nah sekarang dari kulit. ikannya langsung nih. Nah, jadi dari dagingnya ikan itu dia buat. Nah, coba cek di explore apakah dari ikan dori itu ada yang pernah membuat nih kerupuk dari ikan dori, ternyata belum pernah. Nah kita ya siapa kemarin kita membuat itu. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau mau bikin website tuh harus tentunya ada produknya Iya, dulu. dipikirkan dulu apa nih yang mau dijual di situ, fokusnya kemana. Oke. Cara biar website kita ini tetap aktif dan menarik itu gimana ya, Pak? Ya, mungkin untuk aktif dan menarik pasti tadi ya, kita melihat konten-kontennya apakah itu menarik daya belinya, orang lihat dulu. Kita ketika diklik tadi websitenya SMA diklik, kemudian oh ini menarik nggak foto-fotonya, isi-isinya, terus pasti harga-harganya. Nah di situ juga kita lihat harganya, wah ini cukup menarik nih untuk kita coba, kita pesankan gitu. Jadi dari foto-foto itu sendiri sangat mempengaruhi ya untuk orang kan konsumen untuk beli. Oh, apakah ini bagus nih kayaknya, ini menarik nih, gambarnya bagus-bagus, komposisinya juga menarik, isinya juga baik. Nah, wah penasaran mau beli. Oh, oke. Pak Inus, aku mau nanya, biasanya itu apa sih kesalahan yang sering dilakukan sama pemula kayak siswa-siswi saat menggunakan websitenya buat bisnis? Kesalahan ya. Oke. Mungkin kesalahan tadi biasanya orang itu ketika membuat website jarang melakukan yang namanya perencanaan. Oh, Ya, biasanya asal bikin, nggak ada konsepnya, belum tentu ini nggak produk apa yang mau dipasarin, pokoknya bikin aja cantik, warnanya warna-warni. oh, oke. Padahal kombinasinya itu nggak pas. Biasanya itu yang sering banget Tabrakan. ditemukan ya di internet lah. Di internet itu seperti itu. Oh, jadi mereka kurang R&D gitu. Kurang R&D, kurang penelitian, perencanaan ketika bikin website. Oh, oke. Ini pertanyaan buat Pak Frans dan Pak Yunus. Ada gak tips dari Bapak atau Ibu guru teman-teman agar siswa itu lebih pede, percaya diri dalam memasarkan karya mereka secara online? Ya, Pak Yunus. Oke, kalau dari saya ya, tipsnya paling simple aja. Mulai aja dulu. Itu seperti yang SMA Stella Maris lakukan juga. Ini memang website pertama yang diluncurkan untuk pemasaran produk-produk siswa. Mungkin belum sempurna, masih ada fitur yang bisa ditambahkan. Nah, pokoknya mulai aja dulu. Tadi yang Pak Frans juga sudah sampaikan, dievaluasi. Karena itu memang tahap yang berkesinambungan ya. Ada produk, kita evaluasi apa yang kurang, kita tambahkan, launching yang versi kedua. Begitu terusnya sampai dengan yang ada habisnya, sampai kita memutuskan bahwa cukup website ini. Oh, tidak udah perlu lagi. Ya, kalau dari saya tambahkan tipsnya ya mungkin tadi pertama pahami apa yang mau dipasarkan, kemudian fokus ke produk yang mau dibuat, kemudian menjadi evaluasi dulu. Tadi sudah disampaikan evaluasi dari produk yang kita buat, kita evaluasi apakah perlu penambahan di bagian mana. Karena kalau kita hanya di itu saja mungkin jarang berkembang ya. Nah, bosan orang melihatnya ya ini lagi gitu kan. Tetapi kalau produk itu dikembangkan, kemudian ditambahkan isi-isinya, nah itu mungkin daya belinya atau daya orang melihat pasti akan lebih meningkat gitu. Kalau yang lain-lain sih tadi sudah belajar tentang perencanaan dan lain sebagainya, itu juga difokuskan lagi untuk mulai apa yang sudah buat tadi. Mulai aja dulu, gimana nanti kita evaluasi. Nah, ini pas nih, soalnya ada satu quote yang aku suka itu, katanya itu mendingan coba tapi gagal dibandingkan nggak coba sama sekali gitu. Nah, jadi kalau mau launching website mendingan langsung coba aja tapi ada preparationnya dulu, ada yang udah ready. Siapkan ya. Nah, ini kita udah lanjut ke sesi berikutnya. Akhirnya kita mau lanjut ke sesi Q&A. Aku ingetin lagi bahwa nanti ada 3 giveaway. Nanti untuk nama para pemenangnya akan saya umumkan di akhir podcast ini. Oke. Sama BTW kalau ada yang bingung nih, aku pakai sash apaan sih ini? Jadi aku ini juara 1, putra-putri, aku putri, dari SMA Stella Maris periode 2024. Jadi
Kalau teman-teman ada yang tertarik mau jadi putra atau putri SMA Stella Maris, bisa kita bertemu tahun depan sekitar Oktober akan buka pendaftaran sekali lagi. Oke, kita langsung ke pertanyaan. Oke, ada yang nanya nih. Saya ingin menanyakan dalam era digital saat ini, banyak UKM dan bisnis baru ingin membangun kehadiran online mereka. Apa strategi promosi website yang paling efektif untuk bisnis kecil dengan anggaran terbatas? Jadinya Ya, boleh gak apa-apa. Apa strategi promosi website yang paling efektif untuk bisnis kecil dengan anggaran yang terbatas? oke. Mungkin saya dijawab ya. Ya. Boleh. Untuk anggaran yang terbatas, biasanya sih kalau yang pengalaman saya sendiri ya memang melakukan yang namanya ads. Jadi memang ada Google Ads dan lain sebagainya memang kita pasarkan. Mungkin memang jangkauan pemasarannya menggunakan budget yang terbatas. Dalam lingkup 5 km dulu nih, lingkar 5 km lingkaran. Jadi ya sudah dari budget yang ada dimaksimalkan aja dengan menggunakan Google Ads, Instagram Ads dan lain sebagainya untuk memasarkan si website dan produk-produk kita. Memang ya itu ya keterbatasannya dari UMKM memang budget atau modalnya memang terbatas. Gitu. Ya, kalau dari saya karena mungkin kalau membangun website itu modalnya cukup besar juga ya Pak ya. Iya, benar. Mulai dari pembelian Domain kalau hosting. domain dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk strateginya sih ya tadi selain dengan ads ya kita manfaatkan media sosial kita mulai dari kecil dulu, dari itu kemudian nanti jika sudah berputar ya dananya bisa menyicil sedikit demi sedikit untuk kan produknya udah semakin banyak nih yang kita jual. Nah dari situ kita kumpulkan dulu produk-produknya, kita buat konten-kontennya, baru nanti setelah itu perlahan demi perlahan kita membuat isi websitenya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil dulu saja. Dari start small. media sosial, ads dan lain sebagainya Betul. terkumpul kita sisakan untuk nanti akan pembelian tadi domain dan lain sebagainya untuk membuat si website itu sendiri. Oke, makasih. Ini kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Pertanyaan kedua dari Bu Dewi, apakah website P5 itu bisa diakses oleh masyarakat umum atau hanya siswa-siswi Stella Maris saja? Oke, saya jawab ya. Jadi memang karena website ini sudah live server, dalam artian selama orang punya akses internet, itu sudah bisa mengakses websitenya. Oke. Alamatnya itu adalah p5smastellamarisbsd.com. Nah, nanti para penonton ataupun Elena, Pak Frans juga bisa cek ya nanti ya setelah podcast, bisa buka websitenya. Jadi memang sudah bisa diakses oleh masyarakat umum. Ya, betul. Selama dia punya internet. Oh, Jadi websitenya tertera di layar dari Iya. Bapak Ibu yang mengikuti dari rumah. Jadi di situ bisa ada tombol WA di bawah tuh, bisa tanya-tanya tentang produk-produk kami. Atau Jadi mau beli juga. ya boleh pesan juga boleh di situ. Silakan. Jadi sudah bisa diakses secara umum Sudah ya Pak bisa ya. akses secara umum. Jadi semuanya saja bisa mengakses. Makanya kita jangkauannya nanti akan sejauh mana. oke. Last question atas nama Nanang. Ada 2 pertanyaan nih. Yang pertama itu adalah bagaimana cara membuat halaman di website dengan mudah dan menarik. Habis itu pertanyaan kedua, bagaimana tips and trick agar website tetap relevan dengan perubahan produk atau layanan? Dan perlukah secara berkala dengan berapa lama? Oke, untuk pertanyaan pertama ya, jadi tadi apa platform ya yang dipakai? Ya? Iya, cara bikin halaman Oke. mudah menarik. Nah mungkin memang tadi yang kendala ya, nggak ngerti coding, nggak punya basic tentang development website. Nah, ada platform gratis namanya adalah WordPress ataupun Google Sites-nya. Nanti Pak Afan ataupun Eliana kalau mau bikin, saya bisa bantu salin. Nah jadi bisa pakai itu, bisa pakai yang namanya WordPress, itu gampang banget. Namanya WordPress itu adalah CMS, Content Management System, itu untuk mengelola website tanpa perlu coding dari nol. Jadi yang nggak ngerti coding, ya sudah. Ini ada tools gratis dan powerful, Bisa digunakan bisa siapapun ya. digunakan siapapun, Sebagai selama punya perangkat Iya. laptop Oke. ataupun komputer ya. Nah di situ udah
canggih banget, fitur-fiturnya canggih. Ada plugin, ada tema. Nah, tadi nanya soal konten yang menarik ya, kalau nggak salah ya. Ada poin yang kedua ya. Nah, di situ ada tema yang bisa dipakai. Ada yang gratis, ada juga yang berbayar. Tapi gratis pun sudah cukup menarik. Bagus ya ininya ya. Jadi bisa tinggal dipoles sedikit, disesuaikan dengan branding dan produknya. Kontennya apa, bisa disesuaikan. Terus tadi pertanyaan kedua itu bagaimana tips and tricks biar website tetap relevan dengan perubahan produk atau layanan, dan perlu secara berkala berapa lama? Oke, untuk tetap relevan berarti website kita harus general ya, jadi tidak langsung spesifik mengerucut ke kerupuk. Jadi memang kita harus tadi riset desain bagaimana website itu tampilan ini cocok untuk segala jenis produk. Jadi memang nanti website kita pun nggak cuma sekedar kerupuk ya Pak ya. Iya. Nanti ada rencananya ekoenzim. Iya, ada sabun ekoenzim dan lain sebagainya. Nah, itu memang perlu dirancang agar website itu ya ciri khasnya tidak ke arah produk tertentu. Misalkan desain, warna dan lain-lain itu general. Tapi tetap harus memperhatikan enak dipandang. Iya. Menambahkan tadi, memang kadang sekarang orang melihat artikel dulu, kemudian dari situ ada referensi ya. Mungkin ditambahkan di halaman awal ya, halaman awal website ada artikel-artikel yang sekarang lagi tren nih, apa trennya gitu kan. Di dalam artikel itu kemudian disampaikan juga produk-produknya yang relevan dengan isi artikel itu. Gitu. Sebagai pemancing ya Pak? Ya, sebagai pemancing untuk para konsumen ini melihat, ternyata artikelnya bagus nih dari situ. Kemudian, apa sih yang mendukung dengan artikel itu, ada produk-produknya yang begitu. Jadi tertarik gitu. Iya. Oke. Terus tadi kayaknya berapa lama ya? Iya. Berapa lama? Sebenarnya cukup kayaknya nggak ada jawaban pasti ya. Pokoknya secara berkala ya. Secara berkala aja. Selama ada perubahan produk, ada produk baru, ada teknologi baru, di-update. Ya tadi makanya ada evaluasi Pak. Evaluasi. Jadi memang harus ada, ya kita sebagai yang punya website harus update dengan ilmu tentang website, SEO, gimana cara bikin keyword yang menarik, artikel yang tadi Pak Akan sudah sampaikan yang menarik, bisa apa ya namanya ya, bukan clickbait sih, tapi bisa menarik lah. Kalau menarik, ada daya tariknya ya. Betul. Agar orang yang ke arah website itu. Iya, betul. BTW ternyata kita ada pertanyaan terakhir, ada extra ini. Nah, dari Bu Mega. Pak Yunus, kalau saya lihat website p5stellamanisbsd.com belum ada tombol beli sekarang atau masukkan ke keranjang seperti e-commerce pada biasanya. Apakah kedepannya akan dilengkapi dengan fitur tersebut? Seberapa penting fitur review dari website produk UMKM ya Pak? Seberapa powerful foto produk dengan orang dan tanpa orang? Oke, betul. Memang saat ini website P5 memang belum ada yang namanya chart ya, kayak e-commerce dan lain-lain. Memang itu memerlukan waktu development, karena memang kami kesibukannya memang cukup banyak. Jadi ya tadi mulai dulu. Nanti kami akan evaluasi. Nanti pasti akan ditambahkan dengan fitur-fiturnya ya. Ada review, ada chart. Ya kami usahakan sih, kami pengennya di Shopee ya, Shopee, Tokopedia yang semua e-commerce ya kita masukkan ya. Seperti e-commerce pada umumnya lah. Nah, itu memang jadi nanti rencananya next update selanjutnya untuk menambahkan si chart itu. Terus tadi memang untuk membeli produk kami masih menyediakan dengan tombol WhatsApp ya. Jadi memang diklik nanti akan diarahkan ke dalam WhatsApp versi mobile ataupun yang desktop. Jadi bisa langsung diklik dan pesan. Nanti akan ada template yang dia bilang dia mau produk namanya apa, kalau salah ada, kalau punya elemen ikan, gimana bacanya? Susah. Ikan. Iya. Ada nama produk-produknya ya. Iya. Di sini ada apa ini? Ada tahu, ada macam-macam. Iya. Nah, dari situ, dari sementara memang button WA. Jadi kalau mau beli harus ngobrol sama sellernya dulu. Iya, melalui WA adminnya dulu. Iya. Dan tadi ada pertanyaan terkait dengan foto ya, atau review tadi. Iya,
seberapa penting kayak kalau foto produk itu ada orang atau tanpa orang itu kayak efeknya drastis Berapa ya? gitu ya. Efeknya seberapa? Kalau melihat sekarang itu kan orang melihat estetiknya gitu ya. Kalau melihat estetiknya itu kadang produk tanpa apa namanya seseorang. Nah, tapi itu juga menjadi daya tarik juga ketika dia menggunakan apa namanya kalau orang selebgram, tiktokers dan lain sebagainya gitu loh. Itu cukup menambah daya beli juga. Tetapi apa namanya kalaupun keterbatasan tadi ada keterbatasan dan lain sebagainya, kita cukup menggunakan alat-alat yang kita ada aja handphone, kemudian kita dekor sedemikian rupa supaya ya estetik ya menarik tampilannya gitu. Kalaupun kita dengan foto kita sendiri eksis ya tidak masalah selama itu mendukung dari produk kita. Jadi kayak ada chances aja gitu ya, Iya. tanpa orang gimana, dengan orang gimana Iya. itu beda-beda hasil. Iya, Betul. betul. Tapi saya tambahkan tuh ya. Boleh. Sebenarnya kalau mau foto yang cantik sebenarnya nggak harus yang punya kamera atau kita sewa foto studio. Iya. Ada sebenarnya DIY, jadi bisa bikin sendiri kayak mini studio untuk produk. Jadi kita bisa bikin tuh nih untuk apa namanya produk Iya. ini. Jadi nanti kita bisa bikin dari kardus, terus kita kasih kertas karton putih, nah kita bisa cepat tuh. Backgroundnya pasti bakal bersih putih, nah itu bisa kita poles. Jadi lebih menarik walaupun memang tadi terbatas dana, nggak ada apa namanya figur yang bisa kita pakai untuk support Iya. produknya, kita bisa akalin kok yang namanya DIY ataupun kita beli di Shopee udah tersedia, banyak 100.000 ada. Kreatif ya jadinya ya. Kreatif. Betul. Oke, yang ada aja dulu. Iya. Betul, itu pun bisa jadi apa yang namanya behind the scene-nya pemasaran kita. Iya, betul. Biasanya orang senang ditunjukin gini loh susahnya kita bikin foto produk, jadi orang kayak merasa bukan iba ya, tapi tersentuh. Jadi Iya. bisa juga jadi alat Jadi konten tambahan juga ya, Betul. konten tambahan. Oh ini behind ini produknya, jadi orang Oh. melihatnya gitu. Produknya juga kerasa lebih Iya, homemade gitu, betul. lebih natural. Terus yang soal review ya, soal review memang sangat penting karena dimanapun ini produk orang itu tidak bisa menyentuh produk secara langsung beda dengan toko fisik. Nah, review ini memang sebagai ujung tombak orang untuk percaya. Ini beneran ini produknya dikirim atau Iya. rasanya enak, nilai gizinya gimana-gimana. Review itu memang penting. Nah, ya tadi memang ini bentuk evaluasi. Nanti kita akan tambahkan fitur review dan lain-lain untuk mempercantik si website. Tampilan kita. Oke. Apakah ada pesan dari Pak Frans atau Pak Yunus mengenai mulai bisnis atau mempromosikan karya mereka lewat website? Ya, fokus, kemudian kreatif, inovatif, dan berpikir kritis seperti Oke. dengan profil dari P5. Nah, kalau dari saya sih sama ya tips yang tadi ya. Pokoknya mulai aja dulu. Pokoknya kita coba mulai karena kalau kita nggak mulai, kadang kita tuh saya sering ngalamin. Kalau kita nggak mulai itu kayaknya ide aja di kepala, plan aja di kepala. Tidak dituangkan ya. Nggak dituangkan, mumet, Iya. bingung. Jadinya ya, kalau menurut saya tipsnya mulai aja dulu. Nanti akan ada evaluasi apa yang kurang ditambahkan, apa yang kurang diperbaiki, dan itu jadi bahan pembelajaran dan juga proses gimana kita menjalani bisnis dan promosi produk kita. Oh. Jujur ya, nggak kerasa kita udah ngobrol sebenarnya Iya. 1 jam ini. Iya. Makasih Pak Frans, makasih Pak Yunus yang meluangkan waktunya hari ini untuk ikut podcast. Nah, banyak banget yang udah kita bahas bareng hari ini, tapi mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum sempat terjawab. Thank you juga kepada para peserta yang udah setia menonton dari awal sampai akhir. Dan akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta nih, yaitu pengumuman pemenang giveaway pada hari ini. Nama pemenangnya adalah, akan saya sebutkan, Mega, Dewi, dan Nanang. Selamat ya untuk para pemenang. Selamat. Pemenang nanti akan dihubungi oleh tim marketing communication-nya Stella Maris untuk konfirmasi via WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang diberikan terdaftar dan dapat dihubungi oleh tim marketing communications-nya Stella Maris School. Nantikan podcast Tema Talk minggu depan.
tiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber kredibel dan pastinya host yang kece. Jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar ya, karena gratis, free podcastnya. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Stella Maris bisa menghubungi tim marketing communications di nomor 0878 7278 5231 dengan format nama, garis miring, usia anak, garis miring, pertanyaan kalian. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan Sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata dari saya, Katarina. Saya Franz. Saya Yunus. Pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye.